kita bicara baterai nih bro. Tadi kan spesifik nih pembuatan baterainya nih. Baterai kan itu dari nikel tuh. Ya. Nah yang gue denger tuh limbah yang dari pembuatan nikel ini nih itu mencemari lingkungan tuh. Dia di mana sisa-sisa limbah ini itu dibuang ke laut. Oke. Menurut tuh gimana tuh? Ini yang di Pulau Obi itu ya? Ya di Pulau Obi. Ya kan katanya kan mobil listrik kan itu ramah lingkungan, tapi kan pembuatan nikelnya aja mencemari lingkungan. Ya. Gitu. Nah, oke. Gue akan jawab ya. Ini emang masih jadi PR kita semua ya. Kita mau beralih ke mobil listrik, tapi kita harus diketahui juga bahwa ternyata mobil listrik itu nggak sepenuhnya ramah lingkungan. Oke. Ya, pertama begini, pembangkit listrik di negeri kita itu sebagian besar masih menggunakan batu bara dan diesel. Memang ada yang menggunakan sumber-sumber energi terbarukan seperti tenaga bayu, tenaga surya, ada juga yang menggunakan panas bumi, ada juga PLTA, tetapi itu jumlahnya masih kecil sekali. Nah, itu yang pertama. Kalau semakin banyak orang menggunakan mobil listrik, tentunya yang kita khawatirkan adalah kapasitas dari pembangkit listrik bertenaga fosil ini kan harus ditingkatkan. Iya, ditingkatkan. Berarti kita akan lebih banyak membakar fosil. Nah, itu kan juga pasti akan menjadi pencemaran juga. Iya, kan otomatis kan kayak mobil listrik kan misalnya diproduksi lebih banyak ketika ada minatnya banyak, otomatis kan nikelnya juga harus dibuat juga kan. Nah, itu tadi kita dari sisi polusi udara. Iya, dari sisi polusi udara. Berikutnya adalah kita bahas dari baterai. Nah, baterai ini kan juga diproduksi melalui proses yang sangat panjang. Bahan bakunya adalah nikel. Di dalam campurannya ada juga iron dan sebagainya. Tapi sebagian besar pakai nikel. Proses pembuatan baterai ini juga nggak luput dari perhatian kita. Karena ternyata kita ketahui ya, pertambangan nikel di Pulau Obi seperti yang kita lihat dari sumber-sumber terpercaya yang kita bisa lihat di YouTube. Di channel YouTube lain. Iya, YouTube sebelah. Ternyata mereka membuang limbahnya itu ke laut. Mencemari lingkungan banget. Mencemari lingkungan. Nah, sekarang apakah kita mau nih naik mobil listrik dengan kondisi yang kayak gini? Ya percuma aja gitu loh. Tetap aja kita mencemari lingkungan. Berarti kita masih tetap nggak ramah lingkungan. Iya, berarti kan mobil listriknya malah ramah lingkungan udah jadinya ya. Pada saat pembuatan baterai dan lain-lainnya itulah yang jadi masalah ya. Ya. Kalau kita masih pakai pembangkit listrik tenaga fosil, setelah jadinya pun dia tetap nggak ramah lingkungan. Karena kan PLTB ini, pembangkit listrik tenaga batu bara ataupun PLTD, mereka tetap menyemburkan asap. Semakin tinggi kapasitas energi listrik yang dibutuhkan masyarakat, dia akan membakar lebih banyak lagi fosil. Jadi ya sama aja, kita maunya ramah lingkungan, jadi nggak ramah lingkungan. Belum lagi kita lihat ada pencemaran lingkungan dari pertambangan nikel di Pulau Obi. Bahkan di sana katanya ya, ikan-ikannya pun sudah tercemar. Kan kita ngeri ya kalau kita makan ikan dari lingkungan yang sudah tercemar seperti ini. Iya, ini sangat berbahaya buat kita, apalagi buat anak-anak. Jadi ya, tolong ya, ini menjadi PR kita bersama nih. Iya, concern buat pemerintah ya. Iya, concern buat pemerintah. Kalau memang serius mau mengubah supaya energi yang kita gunakan di Indonesia ini menjadi sumber energi yang terbarukan, ayo dong fokus. Jangan lagi pakai pembangkit listrik tenaga batu bara atau pembangkit listrik tenaga diesel. Dan juga proses pertambangan maupun pengolahan nikel agar sangat diperhatikan dari sisi pengolahan limbahnya, pengolahan dan pengelolaan limbah supaya jangan mencemari lingkungan. Yang difokuskan ini limbahnya dulu ya. Iya, karena kalau kita masih mencemari lingkungan ya percuma aja kita mau ramah lingkungan, nggak akan ada ramah sama sekali terhadap lingkungan. Semuanya jadi seakan-akan ramah, tapi sebenarnya enggak. Begitu kita telusuri lebih lanjut, loh kok gini, loh kok gitu. Mungkin juga pabrikan-pabrikan mobil seperti Hyundai dan sebagainya juga harus bisa lebih mendorong pabrik-pabrik baterai supaya mereka lebih memperhatikan proses penambangan maupun proses pengolahan dari bahan-bahan yang mereka gunakan, bahan-bahan pertambangan ya seperti nikel, iron ore ya dan lain-lain sebagainya yang mereka gunakan untuk memproses baterai atau yang mereka gunakan di dalam kendaraan mereka. Kalau misalnya pengolahannya tidak menghormati ramah lingkungan, artinya mereka masih mencemari lingkungan, ya jangan dipakai dong. Kita jangan beli baterai dari dia. Inilah kenapa Tesla masih belum mau bikin pabrik baterai di Indonesia. Ya, mungkin salah satunya pencemaran itu. Karena kalau pabrikan-pabrikan Amerika, apalagi Eropa, itu mereka benar-benar ditelusuri proses pertambangannya bagaimana, pengolahannya seperti apa, ya kalau di industri sampai menjadi bahan jadi. Jadi kalau misalnya ada di salah satu sisi, baik itu dari sumber pertambangannya sendiri sudah tidak sesuai dengan, sudah tidak ramah lingkungan, mereka pasti akan menolak gitu. Jadi dilihatnya dari input proses outputnya ya? Iya, jadi kalau inputnya sendiri sudah mencemari lingkungan ya. Outputnya udah pasti juga mencemari lingkungan, nggak mungkin enggak gitu. Nah ini banyak sekali yang kita nggak perhatikan. Kita maunya orang bikin pabrik di Indonesia, tapi kita belum bisa mengikuti standar-standar dari pabrikan-pabrikan dari Eropa ataupun dari Amerika. Karena mereka sangat concern terhadap hal-hal seperti ini. Iya. Terhadap lingkungan, proses produksi, lalu juga kesejahteraan pegawai. Betul. Seperti itu. Wah, kompleksnya kalau misalkan sampai itu. Iya. Jadi mereka tuh nggak mau kalau misalnya kita produksi banyak, kita jualan banyak,
Tapi tenaga kerjanya misalnya ya kayak seperti yang terjadi di Cina kan pernah sempat terjadi tuh ketika pabrik iPhone di Cina disorot karena mereka memperlakukan pegawai mereka tidak dengan semestinya. Iya, artinya mereka terlalu mengeksploitasi pegawainya. Nah itu mesti diperhatiin. Kita nggak boleh menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi semuanya harus baik, mulai dari inputnya sendiri ya, lalu juga kesejahteraan pegawai. Ya input tadi bahan baku betul. Kesejahteraan pegawai juga harus diperhatikan. Proses produksinya pun harus sesuai standar-standar tertentu. Nah di sini kadang-kadang kita masih susah, masih kesulitan untuk mengikuti standar itu. Kita ngomongin baterai nih bro. Oke, baterai lagi. Baterai ini kan mempunyai kapasitas. Oh iya, gitu. iya pasti. Ya pasti kan kalau dipakai terus kan ngecas, mobil listrik dipakai terus ngecas gitu. Iya. Nah, gue sebagai orang awam nih, ada nggak sih baterai yang dimana tuh kalau dipakai tuh ngecasnya akan lama gitu loh? Dipakainya akan lama, ketika dicas pasti dipakai akan lama gitu. Oke. Kira-kira ada nggak sih? Gitu? Oh jadi kayak yang di film-film kalau kalian suka nonton Star Trek itu mereka punya sumber energi ya. Jadi sumber energinya itu sekali dipakai itu bisa lama gitu. Iya, bisa lama habis. gitu. Tadinya kita belum sampai ke arah sana. Tapi sekarang sudah ada titik terang nih. Namanya adalah nano diamond battery. Oh, nano diamond battery. Iya. Nano diamond battery ini, baterainya nggak perlu dicas. Dia bisa tahan sampai 1000-2000 tahun. 2000 tahun? 2000 tahun, nggak perlu dicas. Bahkan kita udah pada mati, itu baterai masih hidup. Itu isinya apaan itu? Nah, oke. Jadi nano diamond battery ini adalah penemuan baru yang sekarang masih diuji coba. Kalau misalnya ini lancar, mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan kita bisa menggunakan teknologi ini ya. Oke. Paling nggak 5-10 tahun ke depan. Nah, isinya apa? Jadi nano diamond battery ini atau disebut juga nuclear diamond battery. Wah, kok ada nuklir nih bro? Ngeri nih bro. Ngeri ya? Ngeri banget. Jadi nano diamond battery itu dibuat menggunakan limbah nuklir. Limbah nuklir. Limbahnya nuklir loh. Limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi kan pembangkit listrik tenaga nuklir itu sudah ada di dunia ini, sudah beroperasi di dunia ini sejak 70 tahun yang lalu. Oh, ternyata udah 70 tahun yang lalu ya nuklir itu. Oke. Dan limbah nuklirnya ini itu nggak bisa diapa-apain. Jadi sama mereka itu dibuat tempat gitu ya, kayak gorong-gorong gitu, lorong-lorong atau gua-gua gitu. Nah, limbahnya itu ditaruh di situ. Oh, bahaya nggak tuh bro? Ya, lama-lama kan mereka kan disimpan di dalam kanister yang terbuat dari mungkin dari logam ya. Lama-lama kalau misalnya terjadi korosi ya, mereka pasti akan leakage atau bocor. Kenapa mereka taruh di situ? Karena mereka juga nggak tahu mau dipakai apa ini. Karena kan limbah ya? Iya, mereka belum tahu mau diproses jadi apa. Nah, makanya mereka kumpulin di situ, berharap suatu hari di masa yang akan datang ada ilmuwan-ilmuwan kita yang bisa menggunakan limbah-limbah nuklir ini gitu. Oke. Nah, sekarang udah mulai ketemu nih mau dipakai buat apa? Buat baterai. Oh, ternyata buat baterai itu ya? Iya. Oke. Nano diamond battery. Jadi kalau kita lihat nano diamond battery, jadi ada diamondnya nih, berlian. Ada berlian tuh. Nah, dari mana berliannya? Nah, ini sebenarnya berlian nuklir diamond. Jadi limbahnya si pembangkit listrik tenaga nuklir ini PLTN itu sebagian besar dalam bentuk karbon. Oh, bentuk karbon 14. Iya. Karbon 14 itu dia, kalau nggak salah karbon 14 ya, itu dia memancarkan radiasi. Kok pakai karbon sih? Jadi karbon ini digunakan untuk sebagai seal-nya. Seal-nya ya? Seal. Di luar itu. Seal dari reaktor itu. Nah, kalau reaktor itu pakai seal dari karbon, maka dia radiasinya nggak tembus. Nggak tembus. Tapi lama-lama si karbonnya itu jadi menyerap si radiasinya itu. Jadi dia jadi reaktif. Jadi ngikut ya, aktif reaksi juga ya. Jadi mempunyai radiasi. Nah, ketika itu radiasinya sudah di luar ambang batas, itu dibuang, diganti dengan yang baru. Karbonnya. Nah, itulah limbahnya itu. Karbon inilah yang diolah menjadi berlian. Oh, bisa jadi berlian? Bisa. Sekarang itu kan berlian itu kan gak hanya didapat dari alam. Iya, yang dia secara umum ya berlian alam ya. Iya, pertambangan ya, tambang berlian. Tapi berlian itu kan intinya dia kan atom karbon. Jadi karbon asalkan kita panaskan dan kita berikan tekanan yang tinggi, lama-lama dia akan berubah jadi berlian, mengkristal. Oh, mengkristal ya. Iya. Dan sekarang itu banyak berlian-berlian yang sudah diproduksi di pabrik, di laboratorium pengembangan atau pembuatan berlian buatan gitu. Nah, apa nih hubungannya nih tentang berlian ini kepada si baterai nih? Nah, si limbah ini kan karbon 14. Karbon 14 kan bisa memancarkan radiasi. Kita bisa harness, dia punya tenaga listriknya gitu loh. Nah, ini kalau kita ngomongin detailnya nanti puyeng ya. Iya. Jadi ada elektronnya itu dia bisa memancar terus gitu loh. Dia akan menghasilkan elektron terus. Nah, elektronnya itu yang bisa kita harness ya untuk tenaga listrik. Nah, si karbon 14 ini yang radioaktif itu bisa kita berikan tekanan dan kita panaskan dan dia akan menjadi berlian nuklir. Ya, ketika keluar dari lab, dari pabrik, ya dia bentuknya diamond, mengkristal gitu. Tapi ini bukan berlian biasa, ini berlian yang punya memancarkan radioaktif. Nah, supaya dia tidak
berbahaya harus ditutup lagi dengan berlian juga, tapi berlian yang tidak radioaktif. Oke. Jadi berliannya ini yang tidak radioaktif diproduksi dari karbon, tapi bukan karbon yang tadi ya, ini karbon biasa. Jadi karbonnya itu bukan seperti karbon yang tadi. Kalau karbon itu kan karbon 14 yang radioaktif. Iya, yang radioaktif ya, yang untuk Kalau menutupi ini, ya, ya. tidak ada radiasi. Kalau ini pakai karbon biasa. Jadi berliannya pun akan jadi berlian biasa. Nah, berlian biasa itu nanti akan menutupi berlian yang radioaktif itu, gitu. Jadi dia aman, dia tersil dengan baik gitu. Jadi dia tidak akan berbahaya untuk penggunaan sehari-hari. Nah, tentunya ini bisa kita gunakan untuk baterai di handphone. Oh, di handphone juga bisa. Nantinya ya, bisa juga untuk baterai di mobil listrik. Nah, ya paling nanti kita lihat aja ya, mungkin ada perkembangan selanjutnya ya seperti apa ya. Kan ini udah menemukan nih. Ya. Nah, tinggal pencocokannya kepada mobil listrik tadi ya. Ya. Kita review dan lain sebagainya. Nah, nanti tentunya ya kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Tentunya proyek penelitian ini sangat prospektif ya. Kalau misalnya kita bisa beralih menggunakan NDB, tentunya kita nggak perlu lagi nih ngecas baterai. Kita nggak usah pusing naik mobil kehabisan baterai, karena baterainya ada terus. Iya, dari bahan yang tadi ya, penjelasan yang tadi. Dan bagusnya lagi adalah dia menggunakan limbah nuklir. Jadi limbah-limbah nuklir yang membunuh ini bisa terpakai. Jadi gitu. bisa terpakai. Nah, kalau dari sisi keamanannya aman nggak? Kalau menurut gue sih harusnya aman, karena kan diamond itu kan keras ya. Jadi kalau misalnya diamondnya itu menutupi si nuklir diamond di dalamnya, harusnya sih nggak ada kebocoran. Harusnya. Tapi ya nggak tahu sih, anything can happen ya. Iya. Kan lagi melakukan penelitian lagi yang lebih dalam ya untuk mobil listrik ini gitu. Itu adalah opini dari kami. Yes. Jika teman-teman beropini juga sama seperti kami, juga bisa di kolom komentar nih. Ya. Demikian video kami. Kita siapkan akun Saweria buat teman-teman yang mau membantu kami atau mendukung kami dari segi pendanaan. Ya. Atau mungkin hanya sekedar mau menraktir kami kopi. Ya boleh saja. Ya. Iya. Karena kami sangat membutuhkan kopi. Kita berdua pamit and see you.